bahwa kita dibohongin. Kita dibohongin. Sama dengan dia pidato, biarkanlah Zainuddin Hassani jadi ketua, saya wakil. Itu sudah awal kita perang di media, udah apa, di pengadilan, udah kalah. Baru dia bilang begitu. Coba awal saya udah sampaikan, cabut itu, mari kita bicara. Tapi ternyata enggak. Nah, tapi inilah akal-akal orang yang memang menurut saya ya ingin menghancurkan organisasi, sehingga kita betul-betul harus antisipasi dengan hal ini. Selanjutnya kami paparkan latar belakang permasalahan NW. Sengketa kepengurusan Ormas Nahdlatul Ulama peninggalan Bapak Maulana Syekh sejak Muktamar ke-10 tahun 98 di Lombok Tengah Peraya. Itu pada saat itu yang terpilih menjadi ketua PBNW adalah Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid, tapi dengan bermacam alasan dan yang dibangun, narasi yang dibangun oleh yang kalah, sehingga mereka tidak mengakui apa yang disampaikan tadi oleh para beliau itu, sehingga mereka membentuk PB tandingan namanya PB Reformasi. Kebetulan saya ada anggaran dasar yang lengkap ini, jadi kita punya semua dokumen yang mereka punya. Nah, yang dia tunjuk pada saat itu menjadi ketua PB adalah TGB Zainul Majdi, yang selanjutnya sejak saat itu tidak kunjung permasalahan tidak kunjung selesai. Permasalahan tidak kunjung selesai dengan tuntas, bahkan semakin akut dan parah, berkepanjangan, dan yang berujung ke meja hijau, ke pengadilan kita dari 2014 ya. Tapi alhamdulillah semuanya itu, bahwa kita dituduh bahwa mencuri dokumen semua di pengadilan, tetapi pengadilan menyatakan bahwa itu tidak benar, dan yang benar adalah Hajah Siti Raihanun sebagai ketua umum PBNW pada saat itu, dan dipatok palu dan ingkrah semua. Mereka tidak bisa berkutik, namun mereka tidak hilang, ini namanya orang pinter, ini pinter mengkelit, tidak habis cara, tidak habis celah. Setelah mereka tidak bisa berkutik dengan hukum karena sudah ingkrah dan sudah diputuskan di beberapa pengadilan, tiba-tiba tanggal 22 siang itu saya ditelepon oleh Kepala Kumham Kanwil Pak Haris yang di Mataram. Dia bilang ingin ketemu dengan Ketua PBNW. Saya bilang, ada masalah apa Pak Kanwil? Saya bilang, ada yang kita harus bicarakan, dia bilang pada saat itu tanggal 22. Nah, singkatnya kami terimalah siang itu. Nah, beliau menyampaikan salamnya Pak Dirjen, Pak Cahyo, dengan beberapa yang dari Jakarta akan datang besok pagi untuk silaturahim pada sorenya. Ya, singkat ceritanya kita terimalah mereka. Sorenya kita tunggu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kanwil Kumham NTB. Yang akan datang pada saat itu sebenarnya cuma Dirjen saja. Jadi Dirjen Ahok kita tidak tahu akan terjadi seperti yang akan saya ceritakan sekarang ini. Jadi tiba-tiba kami waktu itu ada Pak Sekjen, ya, ada Pak Iwan juga, ada Tuan Guru Anas, ada berapa yang ada hadir. Karena kita akan menerima beliau cuma silaturahim, tidak ada menyampaikan apa-apa, tidak ada akan menyampaikan yahana yahanu kan pada saat itu, silaturahim saja. Nah, sehingga kita terima biasa saja. Kami tunggu dari jam 4 sore ini, jam 4 sore kita tunggu, kok nggak ada, kita telepon lama, mana ini sebentar saja kan. Tiba-tiba muncul, datang Intel, para Intel semua, Intel datang gini, ada Forkopimda datang, ada Kapolda semua. Yuk, kaget kita. Ini ada apa? Nah, saya telepon lah yang bersangkutan, kenapa lama ini? Saya bilang, oh tunggu sebentar. Ternyata mereka datang jam, kalau tidak salah jam 8 ya Pak Iwan ya, jam 8 malam, yang tadinya jam 4, membawa draft yang isinya kesepakatan. Ini draft
Draft apa? Saya bilang kebetulan saya yang paling vokal pada saat itu, saya yang melawan mereka. Karena apa? Ini sudah jelas, sudah selesai, kenapa masih harus ada ini kan semua. Nah, tetapi kami ditekan ini oleh Dirjen, kalau tidak ini kami akan batalkan semua. Dia bilang, kita diam. Kami akan ini semua. Karena ini sudah sepengetahuan presiden, macam lah mereka ini. Jadi diinterogasi, sehingga ketua PBNW sama ketua RISA waktu itu menyerahkan ke bagaimana, kan begitu. Kalau gitu dibacalah, singkat cerita dibaca, nanti bisa kita tanya jawab ya, apa yang tidak jelas ini secara ini nanti ditanya ya. Jadi kita bukalah kesepakatan itu, antara lain ada yang kita tolak kesepakatannya masalah logo. Pertama, dia bukan NWDI, namanya NW Pancor di sini. Ya, kita biarkan ya. Yang kedua, masalah logo, logo tidak boleh sama. Tidak boleh sama dengan yang sudah ada. Kenapa? Karena logo dan merek NW sudah terdaftar di HKI, di HAKI, di Kumham. Jadi dia harus membuat latar belakangnya lain, apakah kuning, apakah terserah mereka. Ditelepon lah sama Pak Dirjen yang bersangkutan, ditelepon, dia bilang sanggup. Artinya anunya itu dasarnya ada kuning sebenarnya. Ya. Nah, terus ada poin 7 lagi yang masalah madrasah. Itu kita coret. Ini kesepakatan yang ini kita coret itu, dan kita buatkan dia langsung pada saat itu kita foto bersama. Ada foto bersama, saya dokumentasi semua. Kita foto bersama ini, Pak Kapolda, Korem, Forkopimda dari pusat, ini kita foto bersama. Inilah kesepakatan yang sebenarnya pada malam itu. Dan sampai kita lama berargumentasi ya, sampai hampir jam 1:30 kalau tidak salah. Ya, jam 1:30 itu, sampai jam 2 clear. Oke, kita pulang. Besok dia jam 7 udah ditelepon saya, kayak ini, sampai maaf Pak Kapolda sedikit mengancam. Saya bilang, ini kita draftnya mana? Yang tadi malam kan yang ditandatangan mana dulu draftnya ini? Saya bilang, kalau belum ada draft, bagaimana saya menyampaikan ke ketua PB? Ya udah nanti di sana pokoknya udah clear semua, katanya Pak Yudi. Saya ingat sekali, ini yang kurang ajarin Pak Yudi namanya di Kumham. Dia yang dia yang mengetik semua, dan ada foto saya langsung besoknya saya kejar. Dia bilang ke Jakarta seminggu. Akhirnya saya kemarin pas saya di YouTube sudah seperti ini mengancam dia, baru dia datang kecek-kecek bahwa kesepakatan itu ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Jadi kesepakatan kita itu malam itu sebenarnya yang malam itu, kalau yang paginya itu secara seremonial saja itu. Nah, paginya karena tidak sesuai apa yang logonya sama apa namanya, poin 7 yang kita sama-sama sepakat dicoret, muncul lagi di sana. Saya langsung tanggal 24 telepon Kapolda, hubungi semua malam hari itu bahwa ini tidak benar, ini penipu. Saya bilang ini tidak jelas, tidak sesuai dengan kesepakatan kita malam itu. Nah, Pak Kapolda menanggapi waktu itu, ya kita segera bicarakan. Tetapi sampai hari ini kita tidak dikasih salinannya yang asli ini. Kita ini saya dapat dari YouTube. Nah, itulah sistem cara mereka untuk menjebak kita, untuk apa namanya, membuat kita sehingga kita kalah dengan opini dia mereka. Pertama, dia udah tanda tangan katanya kan. Yang tidak tanda tangan itu kan seremonial saja. Seharusnya pagi itu dia pasti baca dulu, baru kita masuk ke ruangan itu. Di ruangan itu kita udah dikumpuli oleh semua. Jadi tidak ada yang Pak Sekjen, saya berdiri dengan ketua PB, tidak ada. Kita tidak bisa, karena dasarnya itu tidak kita dikasih. Tiba-tiba muncul NWDI kan, muncul lagi yang 7. Nah, sehingga pada tanggal 24 ini kita PBMW sudah menolak kesepakatan itu, akan kembali ke aturan, ke hukum. Jadi lebih tinggi undang-undang daripada kesepakatan. Kita anggap kesepakatan ini tidak sah karena tidak sesuai dengan draft yang kita sama-sama ini. Ada foto semua dan bertanggung jawab mereka, dan Kapolda mengakui, dan kejaksaan juga kok bisa begini dia bilang. Jadi dokumen sudah kita sampaikan seperti itu, dan kita sudah batalkan dan sampaikan ke yang bersangkutan. Ya. Jadi NWDI yang dia dirikan tahun 2021 itu ormas yang sama dengan NW. Jadi dua organisasi yang tapi identitasnya berbeda. Jadi kalau NWDI yang kita punya adalah madrasah, saya bilang. Jadi bukan ormas. Bukan ormas. Nah, itu sekilas tentang ini, tapi nanti
Adik-adik bisa tanya saya, tahu jawab, enggak apa-apa. Kenapa bisa begini? Biar jelas. Ini secara umum saya kasih tahu bahwa kita dibohongin. Kita dibohongin. Sama dengan dia pidato, biarkanlah Zainuddin Hassani jadi ketua, saya wakil. Itu sudah awal kita perang di media, udah apa, di pengadilan, udah kalah. Baru dia bilang begitu. Coba awal saya udah sampaikan, cabut itu, mari kita bicara. Tapi ternyata enggak. Nah, tapi inilah akal-akal orang yang memang menurut saya ya ingin menghancurkan organisasi, sehingga kita betul-betul harus antisipasi dengan hal ini. Maka oleh munculnya kesepakatan itu, sekarang kita sebagai warga NW tentunya betul-betul harus kompak dan utuh. Betul-betul bisa membedakan mbit dan begang, kecerakat kuning, kecerakat birang deh. Nah, itu saja. Mungkin nanti selanjutnya apa yang saya sampaikan ini kita lebih tanya jawab sehingga lebih fokus dengan masalah itu. Dan mungkin itu saja. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.